Shalom saudara, hari ini saya ingin bagikan satu judulnya tentang Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, Yesus namanya disebut orang Bapa yang kekal. Nah, kenapa saya berikan judul ini saudara? Ya saya coba baca lagi, ini sebenarnya pasal yang sangat terkenal, yang sering kita bahas dan ada nyanyinya dan lagunya saudara, tentang Yesus ini pokok anggur yang benar. Coba kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 2 saudaraku. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Perhatikan ayat yang kedua, baca yang keras saudaraku. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Coba saudara perhatikan nih ayat yang kedua saudara ya. Saya dapetin satu pengertian yang baru saudara tentang ayat yang kedua ini saudara ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Siapa yang motong saudara? Hah? Tuhan. Yang pegang gunting siapa? Yesus nih potongnya. Terus yang berikutnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Siapa yang bersihkan? Tuhan. N-nya huruf besar itu artinya Tuhan. Supaya apa? Maksudnya apa tujuannya? Supaya ia lebih banyak berbuah. Kata berbuah itu saya bisa terjemahkan artinya apa saudara? Berhasil dan berguna bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah. Ya kan? Sehingga membawa banyak orang bisa diselamatkan. Nah ini berbuah. Berbuah juga bisa berarti bahwa karakter kita, ada karakter ilahi yang keluar, yang nampak dalam diri kita. Paling tidak 3 lah, integrity, humility, sama apa? Generosity. Ya kan? Integritas, ya, rendah hati, dan murah hati. Ini paling yang tadi kita bahas. Karena 3 ini adalah merupakan obat penangkal daripada roh dunia. Roh dunia itu apa? Keinginan mata, ya kan, keangkuhan hidup sama keinginan daging. Ini 3 ini obatnya saudara adalah apa? Integrity, humility, sama generous, saudaraku. Nah ini, nah Tuhan tuh mau kita berbuah, tujuannya itu. Ada karakter yang keluar Kristus dan juga kita bisa berhasil. Kenapa kita harus bisa berhasil? Di dalam pekerjaan, dalam karir, dalam sekolah, di dalam pelayanan, dalam segala aspek. Kenapa? Ini untuk jadi iklan, untuk menjadi promosi buat orang dunia yang tidak percaya Yesus, bahwa anak Tuhan, orang-orang yang ikut Yesus, ya kan, bukan cuman karakternya bagus, ada integritas, rendah hati dan murah hati, tapi juga sukses, berhasil, saudara. Berhasilnya itu membawa dampak kepentingan. Itu tujuannya saudara Yesus Kristus. Jadi sekarang saya nangkepnya gini. Saya kembali. Dia bilang begini saudaraku. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Kalau dipotong ada sesuatu yang apa? Yang lepas. Yang hilang dari hidup kita. Saudaraku yang Kristus. Masa-masa pandemi ini adalah masa-masa kehilangan. Masa-masa kehilangan. Saya tahu saudaraku, mungkin kita memandang saudara dalam banyak hal kehilangannya saudaraku. Kita bisa saya kehilangan orang tua yang kita kasihi. Kita kehilangan sahabat, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan. Banyak sekali kehilangan-kehilangan yang kita alami. Seperti ada sesuatu yang dipotong. Di dalam masa-masa kehilangan ini mungkin kita memandang sebagai suatu kemunduran, satu kerugian, satu kegagalan. Kita mandangnya sebagai kekecewaan, kekhawatiran, kemarahan dengan luka-luka yang masih basah. Lalu saudara, masa-masa kehilangan ini, saudara, kita mulai menyalahkan diri kita. Saudara, kita mulai menyalahkan diri kita. Kenapa ini? Kita marah sama diri kita. Saudara, kita salahkan terus. Sampai akhirnya kita nggak ada sukacita.
jadi kering, saudaraku. Kita mulai menyalahkan orang lain pada waktu masa kehilangan. Atau kita menyalahkan siapa? Iblis. Saudaraku yang Yesus, saya teliti ulang. Makanya tadi saya teliti lagi, saudaraku. Ya kan, kalau kita teliti sabda firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus, maka kita bisa mengerti, saudaraku, bahwa Yesuslah yang memotong setiap ranting yang tidak berbuah. Yesuslah yang membersihkan setiap ranting yang berbuah supaya ia lebih banyak berbuah. Yang gak berbuah, kadang-kadang saudara, sorry nih, kenapa kok saya harus dipindah ya? Saya harus ketemu dengan mungkin bos yang baru, sahabat yang baru. Kenapa saya harus kehilangan sahabat saya? Saya harus kehilangan ini, kehilangan itu. Tuhan bilang, ini ditujukan, dipotong dan dibersihkan supaya kita bisa lebih banyak berbuah. Katakan amin. Saya mau saksi sedikit boleh, saudara. Ini kesaksian yang hanya untuk menjelaskan, tapi kesaksian ini saya sudah sering ulang-ulang cerita. Saudaraku, tidak ada salahnya setiap orang itu punya cita-cita. Saudaraku, kayak saya cita-cita untuk selesai dong kuliah, tapi tiba-tiba saya harus drop out dari kuliah. Waktu saya drop out kuliah, saya harus keluar karena sakit waktu itu. Nah, ini seperti kayak ranting yang dipotong. Kita tidak ngerti. Pada waktu dipotong, lalu mulai dibersihkan. Selama hidup dalam pendidikan tidak pernah gagal. Tapi saat itu saya karena sakit, saya harus gagal dalam pendidikan saya. Ini mulai dibersihkan. Bersihkan dari apa? Dari debu-debu kesombongan dan keangkuhan. Saya bisa ngerti gak di sini? Katakan amin, saudara. Dan rupanya Tuhan mulai arahkan saya. Oh bukan, kalau saya lulus kuliah ini, saya akan berkarir terus sebagai pegawai negeri sipil. Dan Tuhan mau arahkan saya. Oh, mulai keluar dari sana, merintis karir sebagai karyawan, pengusaha. Lalu dari sana, potong lagi. Pek, harus berhenti kerja. Melayani sepenuh waktu. Saudaraku, dalam hidup kita seringkali ada yang ini udah cukup, pek, potong. Entah itu dalam hubungan-hubungan, entah itu dalam pekerjaan-pekerjaan. Pokoknya dalam segala aspek hidup kita. Kalau saudara bilang, saya mau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena aku percaya kalau Tuhan turut bekerja, pasti mendatangkan kebaikan. Katakan amin, saudara. Kebaikannya apa? Supaya saya bisa berbuah lebat. Saudara bisa menangkap maksud saya di sini? Katakan amin. Nah, perhatikan gini. Kalau kita tidak memahami bahwa Yesuslah yang memotong, bahwa Yesuslah yang membersihkan ranting-ranting itu, maka kita akan selalu salah memahami setiap kali masa sulit datang dalam hidup kita. Ya kan? Kalau kita selalu berpikir bahwa masa sulit, kehilangan nih, oh ini pasti iblis lagi nyerang saya nih. Penyebab dari segala sesuatu yang buruk ini pasti iblis nih. Dampaknya, saudaraku yang serius, kita akan kehilangan kesempatan untuk menghasilkan apa? Buah. Katakan amin. Kemarin kita bahas tentang apa, saudara? Tentang penyebab dan asal dari sakit penyakit. Kadang-kadang lewat penyakit itu seperti Tuhan sedang potong dan bersihkan kita. Kadang-kadang lewat apa, saudara? Kegagalan dalam keuangan, kegagalan dalam studi kah, kegagalan dalam apapun, berapa kegagalan rumah tangga. Saudara, itu seperti ada sesuatu tangan yang motong dan bersihkan kita. Tapi setelah itu, saudara, kita bisa melihat, kita bisa berbuah. Saudara, menjadi orang yang lebih punya kejujuran, integritas. Bisa menjadi orang yang bisa lebih dapat dipercaya. Lebih rendah hati, lebih lembut, lebih tenang hidupnya, lebih percaya sama Tuhan. Saudara bisa dapetin poinnya di sini, katakan amin. Ya, jadi kalau kita mengetahui bahwa Yesus yang pegang gunting, yang potong setiap ranting yang tidak berbuah, membersihkan setiap ranting yang berbuah, supaya bisa berbuah banyak. Kita tuh tenang, kita bilang, ya Tuhan, aku mau ikut deh. Pokoknya yang penting Tuhan sertai saya.
Katakan amin saudaraku, ini penting. Ini yang poin yang pertama yang saya mau bahas. Yang kedua, saudara, ayat yang kedua ini berkaitan erat dengan pada waktu kita mengalami masa sulit, masa kehilangan, pemotongan dan pembersihan. Saudaraku, ya pandemi ini memang saya melihatnya justru di masa pandemi ini orang bersaksi loh saudara. Justru saya kok jadi lebih dekat sama Tuhan. Hidup saya selalu dulu khawatiran, takutan, gelisah. Tapi sekarang lebih tenang lewat pandemi. Kenapa? Karena mereka menemukan Tuhan. Saudara menemukan Tuhan. Saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara terus jadi belajar firman Tuhan. Jadi ada rasa lapar, rasa haus akan Tuhan. Nah, waktu Yesus berkata, saudaraku, ya kan, setiap ranting yang tidak berbuah aku potong. Setiap ranting yang berbuah aku bersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tapi ini gak bisa dilepaskan dari ayat yang pertama saudara. Lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama berkata begini. Akulah pokok anggur yang benar. Waktu Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar. Dia mau bilang begini sama kita saudara. Akulah Tuhan Allahmu. Tempat di mana seharusnya kamu menaruh percaya. Bergantung harap. Dan melayani kehendakku. Akulah pokok anggur yang benar. Dia mau bilang, aku ini penguasa. Yang berkuasa. Dan menuntun hidup kamu. Pada waktu kita ngalami masa-masa sulit ini. Masa-masa ayo kembali kepada Yesus. Siapa Yesus buat kita? Dia pokok anggur buat kita. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber kehidupan kita. Kalau dia pokok anggur, pasti dia akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Katakan amin saudara, pokok anggur. Karena ranting, saudara tidak bisa berbuah kalau dia nggak nempel sama pokok anggur. Kenapa? Pada waktu dia nempel pada pokok anggur, dia dapatkan segala yang dia butuhkan untuk berbuah banyak. Jadi prinsip pesan hari ini saudaraku. Ya kan saudara, lanjutan daripada pesan kemarin. Bahwa penyakit yang dialami, entah sakit secara fisik, entah sakit secara ekonomi, sakit di dalam bisnisnya, sakit dalam kehidupannya, hubungannya dan lain sebagainya. Saudaraku, adalah biarlah kita bisa melihat Tuhan mau potong semua kuasa gelap dalam hidup kita. Mau lepaskan. Tuhan mau potong semua dosa kita. Dan Tuhan mau membersihkan supaya dia bisa nyatakan pekerjaannya, kemuliaannya lewat hidup saudara. Katakan amin saudaraku. Nah, di sini. Dia juga bilang, Bapakkulah pengusahanya. Bapakkulah pengusahanya. Dia mengusahakan. Apa arti di sini saudaraku? Saat Tuhan Yesus berkata, Bapakkulah pengusahanya. Hal itu berarti dia menghendaki, pengusaha maunya untung dong. Dia menghendaki setiap ranting itu berbuah lebat. Katakan amin saudara. Ya, berbuah artinya apa saudara? Adanya karakter ilahi yang muncul. Ya, semakin serupa dengan Tuhan. Itulah kebaikannya. Saudara, berbuah artinya saudara, saudara sukses dalam segala perkara. Supaya saudara bisa menjadi saksi Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan lewat keberhasilan saudara. Yang ngerti katakan amin. Dia mau berbuah. Artinya lagi yang kedua apa? Bapak akan berusaha. Untuk apa? Menolong saudara. Menyediakan segala keperluan. Supaya kita bisa berbuah lebat. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau
yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Jadi sesi menara doa hari ini, tadi kita juga doa supaya Tuhan beri kita, ya kan, dalam kalau kita udah rasa hadirat Tuhan, kita harus minta saudara hati Tuhan supaya kita semakin serupa dengan Dia. Katakan amin saudaraku. Itu yang Tuhan mau, supaya kita berbuah. Itu yang berbuahnya. Mungkin dengan masalah yang saudara hadapi sekarang, ya, menara doa ini juga sebenarnya Tuhan taruh di hati saya untuk menolong saudara, membantu saudara, melengkapi saudara, mengenalkan saudara, dan membawa saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan itulah sumber jawaban kita, sumber solusinya, bukan saya. Makanya saya mau ajak, kalau saya doa, saudara ikut doa. Saudara yang doa, makanya saya dorong. Kita nyanyi, saya nyanyi. Saudara tidak usah nonton, saya ikut, saudara akan nyanyi. Karena tujuan ini kita doa bareng. Kita ngumpul gitu saudara. Kalau saya khotbah, saya hanya mau menuntun saudara supaya saudara bisa kenal Yesus lebih lagi. Percaya Yesus, bergantung sama Dia, lalu saudara minta sama Dia. Dan saya percaya saudaraku, bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang selalu ada. Katakan amin. Bapa yang bersedia dan memang sudah menyediakan segala yang kita butuhkan. Baik saudara, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani apa? Kebutuhan diampuni, kebutuhan dicintai, kebutuhan untuk dihargai. Mungkin orang lain tidak menghargai saudara, tapi Tuhan menghargai kita. Kita berharga di mata Tuhan. Mungkin saudara merasa tidak dicintai siapapun, tapi saudara tahu kita punya Bapa yang selalu mencintai kita. Tidak lihat prestasi kita, tidak lihat perbuatan kita baik atau tidak. Dia punya kasih-kasihnya kekal. Dia Bapa. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ini yang Bapakku lah pengusahanya. Kalau saudara mengalami kehilangan sekarang, saya dipotong, saya mengalami kehilangan. Oke saudara mungkin tidak punya apa-apa, saudara nggak tahu apa-apa lagi dengan masalah yang saudara hadapi. Paling tidak saudara ngomong sama diri sendiri, aku punya Bapa yang kekal. Bapa yang siap memberikan saya solusi, hikmat, kuasa, dan Dia sediakan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang saya tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Katakan amin. Sederhana sekali. Poinnya gimana? Saudara, Bapak ingin tolong kita, Bapak ingin memberkati kita, tapi Dia hanya bisa menolong kita, Dia bisa memberkati kita kalau kita buka mulut. Kalau kita berdoa, katakan amin saudaraku, ya kan? Karena janjinya masih ada. Perjanjian Ulangan 28:12 katakan begini saudaraku, ya, Tuhan akan membuka bagimu apa saudara? Perbendaharaan yang melimpah. Untuk apa saudara? Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Hujan itu apa? Bicara tanah, bicara tentang pada waktu itu tanah itu hal yang penting untuk hidup, untuk bisa makan, untuk bisa pakai. Saudaraku, mereka adalah kaum petani yang nabur benih untuk makan, adum gandum dan lain sebagainya. Jadi arti di sini tuh, ketika Dia buka perbendaharaan yang melimpah, Dia sedang curahkan yang namanya hujan, Pak Saudara.
Apapun jenis pekerjaan saudara, dibuat jadi subur itu. Lapangan pekerjaan saudara, tempat saudara bekerja, tempat saudara berkarir, tempat saudara berbisnis. Tuhan bilang, kalau aku buka perbendaharaanku, itu tempat jadi tempat yang subur. Yang percaya katakan amin saudara. Dia bilang, aku akan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga apa? Engkau memberi pinjaman. Jadi berkat. Membuat orang jadi berhutang dengan saudara. Sampai hutang budi yang gak bisa kebayar kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah menutup pintu daripada gudang perbendaharaan. Dia gak pernah tutup. Saudaraku, kalau kita tidak menutup mulut kita, kalau kita tidak berhenti berdoa, sepanjang kita selalu membuka mulut kita, menaikkan nyanyian pujian, penyembahan dan doa, gudang perbendaharaannya selalu terbuka buat saudara. Katakan amin saudara. Gudang perbendaharaan itu apa? Ya ini ngomong pakai bahasa lain ya saudara. Saya ngomong pakai bahasa lain. Saya berdoa saudara bisa nangkap ini. Beberapa orang bilang, itu aku gak ngerti lah bahasa itu. Tapi saya percaya ini dia. Beberapa hamba Tuhan mendapatkan penglihatan. Hamba Tuhan ini gak saling kenal. Bahwa dia melihat di surga itu banyak gudang-gudang. Ada gudang isinya organ-organ tubuh manusia. Satu hari organ-organ tubuh itu seperti turun dalam ibadah. Entah otak, jantung, ginjal, paru-paru dan lain sebagainya. Ketika jemaat berdoa, menyembah, memuji, meminta, mujizat kesembuhan terjadi. Saudara, seperti kayak organ tubuh masuk dalam tubuh orang. Di situ ngalami mujizat kesembuhan kreatif. Orang mendapatkan ginjal baru, ginjal yang sudah rusak. Tiba-tiba orang itu gak perlu cuci darah dan sembuh total. Di Palembang, orangnya masih ada, namanya Budi. Saksi. Liver sudah rusak. Sudah hancur, tidak mungkin bisa lagi diobati. Tiba-tiba dicek dokter, livernya seperti liver baru. Saya ngalami liver. Ini perbendaharaan Tuhan dalam bentuk apa? Organ-organ tubuh. Beberapa melihat lagi saudara, ada perbendaharaan Tuhan dalam isinya apa? Kekayaan. Kekayaan dalam bentuk apa? Uang, emas, segala macam saudara. Itu disediakan untuk siapa? Perbendaharaan bicara tentang apa? Kayak senjata-senjata. Itu saya percaya senjata-senjata itu pasti firman Tuhan, firman hikmat Tuhan, pewahyuan. Karena pedang roh senjata kita adalah firman Tuhan. Katakan amin saudara. Nah, ketika Tuhan membuka perbendaharaannya, itu segala yang kita butuhkan itu dipenuhi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Yang jadi masalah adalah saudaraku, apakah kita mau saudara tinggal pada pokok anggur yang benar? Nah, saya mau tutup dengan kata begini saudaraku. Ini kan sehubungan dengan kita nih ranting. Ranting bisa berbuah kalau ranting tinggal pada pokok anggur. Saya mau ajak saudara untuk baca ayat yang keempat. Yohanes 4:15. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Saya akan ajak coba baca saudara di sini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini di sini sudah. Jadi kalau kita tinggal sama Tuhan, kita akan bisa berbuah. Artinya apa? Banyak keajaiban. Tadi bicara tentang organ tubuh ya. Ada gak kesaksian tentang gudang perbendaharaan yang isinya tuh kekayaan duit untuk segala yang kita butuhkan? Itu ada saudara. Jadi seorang, ini jemaat ya. Dia kirim pesan ke saya pada waktu ibadah, pada waktu itu berapa tahun yang lalu. Kita sedang membangun dan memang butuh uang cukup banyak saudaraku. Dan kelihatannya juga memang antara ya sanggup gak sanggup. Kalau Tuhan gak kerja, mungkin kita juga gak bisa selesaikan saudara
proyek daripada renovasi gereja, bangun gereja pada waktu itu. Saudara, salah satu yang menumbuhkan keyakinan saya adalah, dia bilang, Pak Sabta, waktu kita ibadah pengurapan, saya melihat Pak, bukan cuma organ-organ tubuh yang turun, tapi saya melihat tuh seperti ada uang, emas tuh turun buat kita. Dia bilang, jangan takut, ini semua selesai. Pembangunan selesai dan tidak akan ada utang. Saudara, pada waktu itu masa krisis. Krisis di Palembang, krisis di Indonesia, ekonomi. Jemaat juga mungkin bingung, kenapa kok gereja, bangun gereja, membangun pada waktu masa susah. Saudara lihat sini. Kalau perbendaharaan Allah yang melimpah, yaitu surga itu terbuka dalam hidup saudara. Saudaraku, maka saya yakin hujan itu akan turun. Dia akan memberkati segala pekerjaan kita. Dan kita bisa memberi pinjaman. Makanya sekarang lewat gereja ini saya melihat bahwa seperti kita memberi pinjaman ya bukan kayak, nih ya lu utang sama gue ya, lu bayar. Bukan, itu kayaknya tuh lebih dari itu dah. Seperti banyak orang bilang, aku berhutang tanda kutip dengan pelayanan di gereja ini. Aku berhutang dengan para hamba Tuhan yang ada di gereja ini. Aku berhutang dengan kamu. Kata berhutang itu bukan sekedar yang sebenarnya hutang yang tidak bisa dibayar itu apa? Engkau sudah pertemukan saya dengan Yesus. Sehingga hidup saya bisa diselamatkan. Kau perkenalkan saya bagaimana berdoa masuk hadirat Allah. Sehingga aku yang hidupnya selalu khawatiran, cemasan, selalu emosi, aku bisa lebih tenang. Ini aku berhutang sama kamu. Saya percaya ini yang Tuhan akan kerjakan ketika perbendaharaannya terbuka untuk saudara. Yang percaya katakan amin. Kata kuncinya di sini, Yesus bilang, tinggal dalam aku. Tinggal dalam aku. Apakah saudara tinggal dalam Tuhan? Bagaimana bukti kita tinggal atau bergantung? Apa arti kata tinggal? Tinggal dalam Tuhan artinya kita percaya kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita mentaati apapun yang Dia perintahkan. Artinya kita mau melayani kehendaknya. Doa saudara membuktikan bahwa saudara bergantung sama Tuhan. Kalau saudara suka berdoa, saudara, itu tanda saudara bergantung sama Tuhan. Katakan amin saudara. Apapun yang saudara doakan, hal itu menunjukkan saudara bergantung kepada Tuhan. Saudara tinggal di dalam Tuhan. Apapun yang saudara tidak doakan, saudara langsung aja sehari langsung bangun, langsung aja gak ada doanya lagi. Mau kerjain apa, mau buat ambil keputusan apa, mau beli apapun, pokoknya gak ada doa-doa, langsung saudara lakukan. Itu tanda saudara tidak tinggal dalam Tuhan, saudara tidak mempercayai Dia, saudara tidak bergantung sama Dia, dan saudara tidak mentaati Dia. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, berdoa adalah bukti nyata bahwa kita bergantung dengan Tuhan. Saya ingin saudara tutup dengan ini. Kalau kita menghormati Tuhan, maka kita harus mencari apa? Kehendak Dia. Maunya Tuhan itu apa? Setuju gak Tuhan? Oleh karena itu, berdoalah untuk keputusan saudara. Berdoalah untuk kebutuhan saudara. Tadi saya ajak saudara untuk doa. Ayo kita doa. Apa yang menjadi keputusan? Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Apa yang menjadi jadwal? Apa yang menjadi masalah saudara? Siapa orang-orang yang saudara mau temui? Doakan dulu, doa dulu supaya ngomongnya enak, supaya saudara dilindungi. Karena orang yang datang ke kita bukan cuma bawa badan, tapi dia bawa spirit. Saya ngalami banyak kerugian ketika saya tidak berdoa, tapi saya ngalami banyak keuntungan ketika saya berdoa. Katakan amin saudaraku. Dan juga kita harus berdoa untuk barang-barang yang mau kita beli. Memang duit kita, kenapa harus doa dulu? Kalau kita mau hormati Tuhan, kalau kita hormati Tuhan, apapun barang yang kita mau beli, doa dulu. Doa dulu. Tuhan setuju gak setuju? Enggak. Tandanya Tuhan setuju dengan keputusan kita, dengan barang kita mau beli, dengan rencana kita. Tandanya apa? Damai, sejahtera.
Harus ada damai sejahtera inilah. Saudara akan doa. Jadi doa akan meyakinkan kita bahwa Tuhan menyertai kita. Doa. Setiap ada kesempatan. Saya percaya saudara bisa stalking, ngeliatin orang punya Instagram, liatin Instagram. Pasti saudara bisa lihat Instagram 15 menit, 10 menit. Coba saudara bahasa harus 10-15 menit itu. Ketika saudara udah doa lagi ngapain? Bukan berarti gak boleh, saya juga suka lihat. Tapi ketika kadang-kadang, oh ini ada waktu nih, diam sebenarnya Mbak. Ibu bapak saudara kasih Kristus, ya, salah satu tanda kita melekat tinggal dalam Tuhan, kita bisa menghormati Tuhan, kita mau mencari kehendak Tuhan lebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Kita cari kehendak Tuhan dulu untuk berdoa, bertanya, dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudara mau gak diberkati secara keuangan? Saudara mau gak diberkati secara keuangan? Ini saya dapetin saudara, salah satu prinsip firman Tuhan mengenai pengelolaan keuangan. Nih ya kan, sebelum kita membeli atau membayar sesuatu, before pay, pray. Pray before pay. Itu gampang banget bahasa Inggrisnya. Ya kan? Pray before pay. Saudaraku, ini kata kunci itu. Tanya Tuhan dulu. Berdoa dulu. Saudara, tanya Tuhan dulu dan minta sama Tuhan. Jadi luangkan waktu sejenak. Berhenti sejenak. Tanya Tuhan, Tuhan boleh enggak? Saya latih, kita latih suami istri. Apapun kita mau coba. Ini Tuhan boleh enggak ini? Kadang-kadang kita mau sesuatu, ya kan? Tak, ya kan? Kita bilang boleh, mau. Ya kadang-kadang dengan cara ajaib tiba-tiba kok datang barang itu tanpa kita bayar gitu saudara. Ya kan? Aja, oh kepengen nih makan nih. Makan apa ya? Saya dulu pernah ngomong bakmi, saya suka bakmi. Palembang ada satu bakmi saudara, saya gak sebut namanya karena saya gak endorse, bukan endorsement. Saya satu hari, aduh aku kepengen banget bakmi ini nih. Ya kan, ya kan bakmi itu bukanya sore saudara, sampai malam. Ya kan, tiba-tiba gak lama kemudian, ya Tuhan aku pengen lo makan itu. Cuman ngomong gitu aja udah, selesai. Itu kan yang sepele. Gak lama, tiba-tiba kok datang itu mie. Saudaraku, wah Pak aku beliin mie ya untuk ini. Yo jangan banyak-banyak. Saya bilang gitu. Ya, kan kami cuma 4 orang. Yang makan juga mungkin 3. Ya bisa makan berdua gitu kan. Kalau mau ke sesuatu, cari kehendak Tuhan lebih dahulu. Maka saudara bisa berbuah banyak. Katakan amin saudara. Jangan bergantung kepada kredit card saudara. Tenang gesek aja. Ya kan, nanti bayar kemudian. Akhirnya kejerat utang. Hari ini saya ingin saudara, ayo kita tinggal di dalam Tuhan. Kita berdoa. Katakan amin. Saya tutup dengan ayat ini saudara. Yohanes 16 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima. Supaya apa? Penuhlah sukacitamu. Tuhan ingin saudara minta. Ya kan? Supaya dia bisa memberi. Supaya dia bisa menolong. Dia bisa memberi segala yang saudara butuhkan. Minta. Saya mah selalu minta. Tuhan aku minta duit ya. Untuk membiayai sekolah anakku yang SMP. Untuk membiayai sekolah anakku yang kuliah. Aku minta duit Tuhan. Minta. Saudara, keintiman kita, kedekatan kita dengan Tuhan itu sangat ditentukan oleh yang saudara, doa. Seberapa terbukanya saudara berani terbuka sama Tuhan. Seperti kita nih, ukuran orang yang dekat. Saya tahu orang itu dekat sama saya atau dia jauh dari saya. Saya ukurnya gini, berani gak dia ngomong sesuatu yang penting, bahkan yang dia gak bisa omongin sama orang lain, tapi dia mau ngomong sama saya. Itu tanda orang itu dekat sama saya. Gitu juga dengan saya juga gak mungkin ngomong sesuatu yang penting, yang rahasia, ya kan, kepada orang yang tidak dekat. Poin yang saya mau ngomong adalah,
Coba saudara mulai belajar dekat sama Tuhan. Saudara mau gak dekat sama Tuhan? Kalau dekat sama Tuhan, aman, lebih tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Ini ayat dari Mazmur kan? Kalau dekat sama Tuhan kita tenang. Banyak orang doa itu umum. Kalau saudara doanya masih umum, masih muter-muter di awan-awan, nggak tuduh poin, nggak ngomong apa adanya, nggak terbuka. Tuhan, aku capek loh, aku marah sama dia nih, aku kecewa banget. Tuhan, aku mau ini, mau itu, mau ini. Ngobrol, saudara dan saya kita buka sama Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Ada pengakuan, di situ ada kesembuhan, di situ ada pemulihan, di situ ada pertolongan. Kita nggak buka sama Tuhan, nggak jeberin sama Tuhan. Tuhan juga tahu. Nah, hari ini saya ingin dorong saudara, yuk kita dekat sama Tuhan. Buka, ngomong, Tuhan saya nggak punya duit, mau ngutang nih. Saya mau ngutang sama Pak Saptak, bilang. Tapi dia kan pendeta. Mau minta, malu, ngutang apalagi. Aku gak punya duit Tuhan, aku gak punya duit. Tuhan, gimana aku bisa tutupin kebutuhan untuk anakku, untuk istri, untuk kebutuhan rumah. Tuhan, aku harus punya utangnya. Ngomong. Ini saya kasih contoh yang agak detail, saudaraku. Tujuannya apa? Tuhan bilang, sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya apa? Penuhlah sukacitamu. Jadi Tuhan ingin kita minta supaya dia bisa tolong, dia beri segala keperluan kita. Dia ingin memberi kepada saudara supaya saudara bisa menerima. Dia ingin kita menerima supaya penuhlah sukacita kita. Kalau kita bersuka cita, ya kan saudaraku, itu bisa menjadi apa? Promosi yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Ya, Tuhan mau lihat orang Kristen hidupnya penuh dengan apa? Sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Hal itu bisa menunjukkan kepada dunia bahwa mengikut Yesus, melakukan kehendaknya, itu mendatangkan damai sejahtera dan sukacita.